Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi perlawanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabil Siwa Maulana, nomor absen 24. Saya Andes Aditya Nugroho, nomor absen 5. Nah, langsung aja ke materinya. Yang pertama ada perlawanan oleh rakyat sipil. Perlawanan oleh rakyat sipil. Perlawanan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Rakyat Aceh mengangkat senjata. Perlawanan di Cotileng, Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama muda pada 10 November 1942. Tentara Jepang menyerang COT Plieng pada saat rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Penyerangan dapat digagalkan dengan menggunakan senjata seadanya. Begitupun dengan serangan kedua, tentara Jepang berhasil dipukul mundur. 2. Perlawanan Sinapana. Perlawanan Sinapana, Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukmanah. Perlawanan ini terkait dengan tidak bersedianya KH Zainal Mustafa untuk melakukan Saikire. KH Zainal Mustafa mengatakan Islam melarang hal tersebut karena dianggap menyekutukan Tuhan. 3. Rakyat Indramayu mengangkat senjata. Akibat Jepang bertindak kejam dan sewenang-wenangan menyebabkan petani Indramayu hidup menderita. Perlawanan tersebut terjadi karena rakyat merasa tertindas dengan adanya kebijakan penarikan hasil padi yang sangat memberatkan. Rakyat yang baru saja memanen padinya harus langsung dibawa ke balai desa. Setelah itu pemilik mengajukan permohonan kembali untuk mendapat sebagian padi hasil panennya. Rakyat tidak dapat menerima cara-cara Jepang yang demikian. Yang keempat ada perlawanan terhadap Kalimantan. Jepang menyerang Kalimantan Barat dari utara, tepatnya dari Sarawak. Menyerang dari utara ini dimaksud dengan agar perhatian kolonial Hindia Belanda terpecah belah. Kolonial Hindia Belanda justru meninggalkan Kalimantan Barat untuk melindungi dan mempertahankan jajahan tersebut. Pada tanggal 22 Januari 1942, armada angkatan laut Jepang mendarat di Pemangkat lewat Tanjung Kodok, dan pada 2 Februari 1942 Pontianak dikuasai tanpa perlawanan berarti dari pasukan kolonial Hindia Belanda. Ini 3 giliran penduduk daerah pedalaman harus dihadapi. Daerah pedalaman dihuni oleh suku Dayak. Suku ini telah memahami betapa kejamnya pasukan Jepang menyiksa dan mendatangkan kesengsaraan bagi mereka. Benih permusuhan ini telah tertanam dengan kuat. Tokoh pemimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang yang terkenal adalah Pangsuma dan Panglingga. Panglingga bangkit melawan pasukan Jepang karena diancam akan dipancung oleh Osaki. Sumitmo Sokuso Kabushiki Kaisan Osaki melakukan itu karena Panglingga melarang anak perempuan menikah dengannya. Kejadian tersebut oleh warga kemudian dilaporkan kepada Pangdadan, seorang tumenggung kampung. Pada Pangdadan, Panglingga, Pangsuma, Osaki. Esok harinya mereka memenuhi Osaki, namun tiba-tiba Osaki menyerang Pangsuma dan Panglingga. Terjadi perkelahian seru hingga akhirnya Osaki kalah dan meninggal. Yang kelima ada perlawanan penduduk Irian Barat atau Papua. Pada tahun 1943, rakyat Irian Barat melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan tersebut diawali dengan kemunculan gerakan Koreri di Biak. Pasalnya selama berkuasa Biak, Jepang melakukan hal kejam. Rakyat Biak dijadikan budak, dipukul dan dianiaya secara keji. Rakyat Biak merasa Jepang sudah berlaku seenaknya pun melakukan perlawanan di bawah pimpinan L. Romorem. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan rakyat atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan Biak. Perlawanan terhadap Jepang juga terjadi di Pulau Yapen Selatan dengan dipimpin oleh Nimrod. Mereka terus berusaha memukul mundur pasukan Jepang dengan
menyuplai senjata. Sayangnya, meski rakyat Papua juga mendapatkan Nimrod dihukum pancung oleh Jepang agar rakyat merasa takut. Masih di sekitar tahun yang sama 1944 sampai 1945 perlawanan rakyat Papua Barat terhadap Jepang juga terjadi di tanah besar daratan Papua. Perlawanan Papua Barat dengan memberikan pasokan senjata. Melalui kerjasama tersebut, pasukan Jepang berhasil diusir, terutama rakyat melakukan takut perang gerilya. Yang B. Perlawanan anggota militer. Yang pertama ada perlawanan anggota pasukan Peta Blitar. Pasukan Peta di Blitar meletus pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sodanco, Supriyadi, Muradi, Suparyono, Sunanto, Sudarmo, dan Halir. Perlawanan disebabkan mereka tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat Romuso. Supriyadi adalah komandan Peleton 1 Kompi 3 dari Batalio 2 Peta Blitar. Sejak pukul 3 WIB, pasukan sudah melancarkan serangan hebat dan tentara Jepang terdesak. Namun pasukan Supriyadi mampu dikalahkan setelah bantuan pasukan Jepang datang. Dua perlawanan perwira di Yugun di Janaka Buyadi Aceh. Taipo Hamid, seorang perwira 762 di Yugun bersama dengan satu peleton pasukannya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan terjadi pada bulan November 1944. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Jepang melakukan ancaman akan membunuh keluarga orang-orang yang menantangnya jika tidak menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pasukan perlawanan menyerah sehingga akhirnya dapat ditumpas. 3. Perlawanan anggota Peta di Gumilir, Cilacap. Perlawanan ini dipimpin oleh Budanco Usairi. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945 dapat diketahui Jepang sebelum terlaksana. Akibatnya Usairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Usairi divonis hukuman mati, tapi tidak terlaksana karena Jepang terlanjur menyerah kepada sekutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila